Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran kita masih pada pembelajaran yang kelima, yaitu cinta Nabi dan Rasul, mengenai keteladanan Nabi Musa. Adapun tujuan pembelajaran kita, Nabi Musa adalah keturunan keluarga Imron. Nabi Musa anak dari Harun bin Baras bin Rasun bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau dilahirkan pada masa pemerintahan Raja Ramses II. Raja Ramses II dijuluki dengan sebutan Fir'aun. Ayah Nabi Musa adalah Imron dan ibunya bernama Yukabat. Keluarga Nabi Musa adalah termasuk orang yang taat beragama dan soleh. Nabi Musa lahir di sebuah daerah yang tidak jauh dari Sungai Nil, sebuah sungai kebanggaan di negeri Mesir. Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, semua orang harus menyembah kepadanya. Pada suatu malam, ia bermimpi dan kemudian memanggil para penafsir mimpi untuk meramalkan mimpinya. Dari mimpi itu diartikan akan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan merampas kekuasaan raja. Seketika itu, Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Menghadapi sikap Fir'aun, ibu Musa Yukabat merasa sangat gelisah karena begitu ketatnya penyelidikan para petugas. Allah menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya dimasukkan ke dalam peti dan kemudian dihanyutkan ke Sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Asiyah, yaitu istri dari Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun sangat marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asiyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusuinya. Maka didatangkanlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, Musa tidak mau dan tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Yukabat. Wanita ini mengondong dan menyusuinya. Ketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui bahwa Yukabat adalah ibu kandung dari Musa. Musa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, terampil, jujur, teguh pendirian, pemberani dan bertanggung jawab. Ia tidak sependapat dengan kebijakan ayah angkatnya, mulai dari penindasan rakyat jelata sampai pada pemujaan terhadap raja. Pada suatu hari, Musa melihat dua orang yang sedang berkelahi. Musa berusaha melerai keduanya, namun salah satu dari kedua itu justru menentang Musa
yang bernama Fatun dari bangsa Fir'aun. Musa kemudian mengayunkan satu penumbuk ke atas Fatun lalu tersungkur dan meninggal dunia. Ketika melihat lelaki itu meninggal dunia karena tindakannya, Musa memohon ampun kepada Allah. Maka Allah pun mengampuninya. Tetapi tidak lama kemudian orang ramai mengetahui kematian Fatun disebabkan oleh Musa, dan berita itu lalu disampaikan kepada Fir'aun. Akhirnya mereka mau menangkap Musa, dan karena terdesak Musa mengambil keputusan untuk keluar dari Mesir. Beliau berjalan tanpa arah dan tujuan. Tetapi setelah 8 hari, beliau sampai di kota Madian, yaitu kota Nabi Syuaib di timur semenanjung Sinai dan Teluk Aqabah di selatan Palestina. Musa tinggal di rumah Nabi Syuaib beberapa lama hingga telah mempelajari kehidupan dan menikahi salah seorang putri dari Nabi Syuaib yang bernama Safira. Setelah lama tinggal di Madian, Musa berniat pulang ke Mesir. Di tengah jalan, Musa mendapatkan wahyu dari Allah dan diangkat sebagai rasul dan menerima wahyu di Bukit Sina. Saat itu ia bersama istrinya tiba di Bukit Sina. Dari kejauhan tampak api, lalu terfikir olehnya api itu bisa dijadikan petunjuk jalan. Beliau meninggalkan istrinya sebentar untuk mengambil api itu. Setelah sampai di tempat api, beliau mendapati api itu menyala pada sebatang pohon, tetapi tidak membakar pohon itu. Ini mengherankannya, dan ketika itu beliau mendengar suara wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Musa diperintahkan untuk mengajak Fir'aun ke jalan yang benar dan beriman kepada Allah. Rupanya Fir'aun tidak mau mengikuti seruan Musa. Ketika Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, Fir'aun menganggap itu sebagai sihir. Kemudian Fir'aun mendatangkan tukang sihir untuk melawan Nabi Musa. Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali temali dan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa. Kemudian Allah berfirman di dalam Quran Surat Toha ayat ke-69, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka." Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, seketika jadilah ular yang besar merayap sambil memakan ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian itu membuat sebagian dari tukang sihir dan pengikut Fir'aun serta istrinya mengikuti ajaran yang dibawa oleh Musa. Mengetahui hal itu, Fir'aun semakin marah. Fir'aun menghukum orang-orang yang mengikuti ajaran Musa, bahkan istrinya disiksa hingga meninggal dunia. Nabi Musa bersama orang yang beriman terpaksa melarikan diri hingga mereka sampai di Laut Merah. Namun Fir'aun dan tentaranya yang sudah mengamuk mengejar mereka di belakang. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan karena di hadapan mereka ada lautan yang membentang. Pada saat itu turun wahyu dari Allah yang memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa.
Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah terhadap orang yang durhaka. Adapun mukjizat Nabi Musa atau keistimewaan Nabi Musa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah kitab Taurat sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Yang kedua, tongkat Nabi Musa dapat berubah menjadi ular atas izin Allah. Yang ketiga, tongkatnya dapat membelah Laut Merah. Yang keempat, Nabi Musa mampu membuka tabir pembunuh seorang karena harta warisan dengan menyembelih sapi betina. Sebagian anggota sapi betina itu dipukulkan pada orang yang telah mati. Seketika itu, orang yang telah mati tiba-tiba hidup kembali dan berkata, "Yang membunuhku adalah anakku sendiri." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, orang itu mati kembali. Adapun keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa, yang pertama, tidak putus asa jika diejek, dicemooh, ataupun disakiti. Kedua, senantiasa berbuat baik dan menyampaikan kebaikan. Tiga, menasehati teman yang berbuat salah dengan cara yang baik. 4. Bersikap sabar terhadap segala permasalahan yang dihadapi. Yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yang kelima, selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kehidupan kita dan menjaga kita dari segala mara bahaya.